Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang ruang belajar. Pentingnya memahami definisi ruang belajar ini adalah untuk menentukan model atau strategi proses pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan ruang belajar yang tepat untuk pembelajaran. Ayo kita simak materinya. Di ruang belajar ini kita terdapat 4 ruang belajar. Yang pertama itu ada sinkronus langsung, di mana pengertiannya itu adalah pembelajaran pada waktu dan ruang yang sama. Contohnya kita pembelajarannya itu di dalam kelas, pertemuannya secara tatap muka dan langsung, klasikal. Kemudian sinkronus maya, pembelajarannya pada waktu yang sama tetapi ruang yang berbeda. Contoh penggunaannya menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, atau video conference gitu. Jadi waktunya sama tapi ruangannya berbeda. Saya di rumah saya, teman-teman belajarnya di rumah teman-teman semua, gitu ya, masing-masing. Kemudian ada asinkronus mandiri, di mana pembelajarannya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa adanya orang lain. Belajar secara mandiri ini bisa dilakukan di dalam LMS, disediakan konten pembelajaran yang memang memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Jadi tanpa adanya fasilitator. Tetapi, tidak semua materi itu bisa dilakukan pembelajaran secara asinkronus mandiri. Biasanya tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan AM, asinkronus mandiri, itu hanyalah sampai kepada ranah kognitif saja. Bahkan tidak semua ranah kognitif bisa dilakukan asinkronus mandiri. Biasanya materi yang disajikan itu adalah materi dasar basic, di mana materi itu ya memang hanya untuk pengetahuan, gitu ya, penjelasan seperti itu. Tetapi kalau ada materi yang memang sampai ke ranah psikomotor, keterampilan, nah itu harus ada sentuhan dari fasilitator. Karena sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengukur peserta kalau tujuan pembelajaran itu sampai ke ranah psikomotor tetapi tidak ada fasilitatornya. Tetap harus ada fasilitator kalau memang tujuan pembelajaran itu sampai ke ranah psikomotor keterampilan. Masuk ke asinkronus kolaboratif. Pembelajarannya kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tapi dengan orang lain. Ada kolaborasi. Kalau menggunakan asinkronus kolaboratif berarti harus ada yang namanya fasilitator. Karena ada kolaborasi nanti. Pembelajarannya bisa menggunakan fasilitas forum diskusi yang memungkinkan komunikasi antara 2 orang atau lebih. Jadi 4 ruang belajar ini menurut saya ini adalah penting teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisis kebutuhan pembelajaran teman-teman semua. Apakah pembelajarannya itu bisa dilakukan secara mandiri saja atau memang harus ada kolaborasi antara fasilitatornya, atau mungkin nanti dicampur, di blended. Sinkronus langsungnya ada, gitu ya, tatap mukanya ada, kemudian ada juga asinkronus mandirinya. Nah, semua itu nanti teman-teman bisa lakukan, bisa buat strategi pembelajarannya. Istilah yang mungkin sering teman-teman dengar nih, ada tatap muka, konvensional, klasikal gitu ya. Itu kan dilakukan di dalam kelas ya, pembelajaran kelas. Kemudian online learning. Kalau online learning itu pembelajaran yang terhubung dengan internet gitu ya. Kemudian blended learning. Kalau blended learning itu adalah campuran antara yang klasikal dengan yang online gitu ya. Kalau kita balik lagi, kalau blended learning itu biasanya kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Sinkronus langsung kita campur misalkan dengan asinkronus mandiri. Misalkan ada satu rangkaian pelatihan diawali dengan pembelajaran asinkronus mandiri dulu, pesertanya disuguhkan materi-materi penjelasan, kemudian mungkin minggu depannya masuk ke ranah sesi sinkronus langsung, di mana nanti mungkin misalkan ada prakteknya di dalam kelas seperti itu, atau mungkin ada tanya jawab secara langsung di dalam kelas. Itu blended learning. Kalau hybrid learning memiliki waktu yang sama, tetapi ruang atau posisi yang berbeda. Misalkan ada pelatihan dari jam 9 sampai jam 10, saya berada di online, kemudian teman-teman semua berada di klasikalnya. Nah, itu disebut hybrid learning. Karena hybrid learning itu adalah waktunya yang sama, tetapi posisi atau ruang pembelajarannya berbeda. Nah, ini biasanya digunakan ketika memang ada pesertanya yang dalam jumlah banyak, tetapi ruangan klasikalnya itu tidak cukup, sehingga menggunakan strategi hybrid learning. Jadi ada yang di klasikalnya, ada di ruangannya, ada yang secara online pembelajarannya. Itu hybrid. Nah, kalau blended itu kan campuran ya. Jadi 5 hari pertama itu dia online dulu, 5 hari berikutnya dia klasikal, itu disebut blended learning. Kalau hybrid learning itu waktunya sama tetapi posisi atau ruangnya berbeda. Kemudian ada MOOC.
Massive Open Online Course. Ya, di mana ya kalau kita breakdown pengertiannya sih, massive berarti banyak gitu ya, banyak sekali. Open itu terbuka, online course itu ya kursus online, kelas online. Di mana MOOCs ini ketika pesertanya itu dalam jumlah yang sangat besar ya, biasanya ada materi-materi yang umum, yang dasar, di mana semua orang tuh bisa mempelajari materi tersebut gitu ya. Kalau misalkan sebuah perusahaan mau ada MOOC, biasanya mungkin lebih kepada regulasi perusahaan gitu ya. Jadi pembelajaran tentang regulasi perusahaan di mana semua karyawan itu harus memahami regulasi perusahaan gitu ya. Open itu terbuka, siapa saja bisa ikut, tetapi juga masih bisa dibatasi. Terbukanya untuk siapa nih? Terbukanya untuk karyawan di perusahaan A saja atau di B gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa ikut, dan itu ada settingannya lagi di dalam LMS, ya kursus online yang memang ini terhubung ke internet seperti itu. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya.